Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Intan Lestari Selviandira dengan NIM 21025-21028 dari Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, kami diinstruksikan untuk membuat database dan tabel pada DBMS MySQL menggunakan aplikasi Exam Control Panel. Nah, dapat dilihat pada layar, ini merupakan aplikasi dari Exam Control Panel yang akan saya gunakan untuk membuat sebuah tabel database. Nah, untuk memulai menjalankan aplikasinya, kita klik Start pada bagian Apache dan MySQL. Oke, setelah kita klik Start, lalu kita jalankan dengan mengklik Admin. Oke, setelah kita klik Admin tadi, maka kita akan diarahkan ke sebuah situs. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik PHP My Admin. Oke, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat database baru, kita klik database. Lalu kita tulis nama database sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menulis name underscore nama. 28. Nah, setelah itu kita klik create. Oke, satu database sudah kita buat. Selanjutnya kita buat tabel dari database tersebut. Nah, tabel yang pertama, kita buat tabel pasien. Oke, pasien. Untuk pasien kita gunakan 6 kolom. Lalu klik create. Oke, selanjutnya kita isi kita isi kolom dari database yang pertama. Oke, yang pertama kita isi pasien underscore nama nomor RM atau nomor rekam medis. Kemudian untuk tipe datanya kita gunakan varchar dan untuk panjangnya 6. Lalu untuk indeksnya kita set ke primary karena nomor rekam medis dari setiap pasien tidak sama antara satu pasien dengan pasien lainnya. Oke, untuk kolom kedua kita tulis pasien underscore nama. Nah, untuk pasien underscore nama ini kita gunakan jenis datanya varchar dan kita batasi sampai 50. Kemudian untuk kolom ketiga kita tulis pasien underscore jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kita gunakan jenis data enum. Nah, karena sifatnya pilihan. Lalu kita tulis pilihannya laki atau perempuan. Selanjutnya pasien underscore tanggal lahir. Oke, untuk tanggal lahir kita gunakan jenis data date. Oke, untuk selanjutnya kita tulis pasien underscore alamat. Nah, untuk alamat kita gunakan jenis data varchar. Nah, terus kita batasi 50 saja. Kemudian yang terakhir pasien underscore nomor HP. Nah, untuk nomor HP ini kita gunakan jenisnya begin. Oke. Lalu kita batasi 15 saja. Nah, setelah terisi semua, lanjut kita save. Oke, ini merupakan satu tabel yang struktur tabel memasukkan data dari tabel tersebut. Kita bisa klik insert. Lalu kita bisa langsung masukkan datanya. Untuk nomor RM-nya, misal saya gunakan 012345. Kemudian untuk namanya misalnya Intan Lestari. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan. Tanggal lahir saya gunakan 2003 bulan April tanggal 12. Oke, untuk alamatnya kita tulis misalnya Jalan Diponegoro, Pasar Barat. Oke, kemudian untuk nomor HP-nya, oke kita tulis aja di sini. Nah, setelah terisi semua, kita klik Go. Oke, maka data yang sudah kita masukkan tadi sudah
sudah masuk ke dalam tabelnya. Oke, untuk tabel yang kedua, ini kita buat tabel baru. Untuk tabel kedua kita beri nama spesialis. Kemudian untuk jumlah kolomnya kita gunakan 2 kolom saja. Oke, lanjut. Di sini untuk spesialis kita tulis di sini sp_id. sp_id untuk ID kita gunakan char dan kita batasi 10. Nah, selanjutnya untuk indeksnya kita set menjadi primary. Oke, go. Kemudian kolom yang kedua sp_nama. Nah, setelah itu untuk jenisnya kita gunakan varchar yang kita batasi 50 saja. Oke, setelah itu kita save. Oke, ini merupakan starter dari tabel yang sudah kita buat. Lalu kita masukkan datanya, klik insert. Untuk ID-nya kita tulis saja 123456749. Kemudian nama dan oke, klik go. Oke, maka datanya sudah tersimpan. Oke, kita lanjut untuk membuat tabel berikutnya. Nah, pada tabel berikutnya kita buat tabel dokter. Nah, untuk tabel dokter ini kita akan membuat 7 kolom. Jadi karena di sini sudah ada 4 kolom, maka kita membutuhkan 3 kolom lagi. Oke, selanjutnya kita isi kolomnya. Untuk kolom pertama, dokter_ID. Nah, untuk ID-nya ini kita gunakan char. Dan untuk panjangnya kita batasi 10. Lalu untuk indeksnya kita set ke primary. Karena ID dari setiap dokter itu berbeda-beda dan tidak sama. Oke, untuk kolom selanjutnya kita masukkan dokter_nama. Nah, untuk nama kita gunakan varchar dan kita batasi sampai 50. Selanjutnya, dokter_jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin kita gunakan enum. Nah, kita masukkan pilihannya laki atau perempuan. Selanjutnya, kita masukkan dokter_alamat. Nah, untuk alamat kita gunakan varchar juga. Dan kita batasi sampai 50. Selanjutnya, kita masukkan dokter_nomor HP. Nah, untuk nomor HP kita gunakan bikin. Oke, kita gunakan bikin dan kita batasi sampai 15. Selanjutnya, kita masukkan dokter_tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir kita gunakan date. Selanjutnya, kolom terakhir kita masukkan sp_id. Nah, untuk ID kita gunakan jenisnya char. Dan untuk batasnya 10. Nah, untuk ID-nya jangan lupa kita set ke primary untuk indeksnya. Kita set ke primary. Oke, go. Nah, setelah terisi semua, lalu kita save yang kita buat. Selanjutnya kita insert untuk memasukkan data. Di sini kita misalkan untuk ID-nya 210.22.10.8 ini saya, kemudian namanya Sari. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan, alamat, dan pasar darat misalnya. Untuk nomor HP masukkan saja. Selanjutnya untuk tanggal lahir kita masukkan dari tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, lalu tanggal. Nah, untuk ID saya kira-kirakan saja.
Oke, setelah terisi semua, kita klik go. Oke, ini data yang sudah kita masukkan tadi sudah masuk ke tabelnya. Oke, tabel keempat. Oke, untuk tabel keempat, kolom, karena di sini sudah ada 4 kolom, maka kita membutuhkan 2 kolom lagi. Oke, kalau sudah, sekarang kita isi tabel kolomnya. Masukkan perawat underscore ID. Nah, untuk ID kita gunakan char. Nah, lalu kita batasi sampai 10 dan indeksnya primary. Kemudian, oke, kolom selanjutnya perawat underscore nama. Untuk nama kita gunakan jenis data varchar, kita batasi 50. Kemudian kolom selanjutnya kita gunakan perawat underscore jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kita menggunakan data enum, jenis data enum. Lalu kita masukkan pilihannya laki atau perempuan. Selanjutnya kita masukkan perawat underscore alamat. Nah, untuk alamat kita gunakan varchar dan kita batasi 50. Selanjutnya masukkan perawat underscore nomor HP. Nah, nomor HP kita gunakan Bijin. Oke, Bijin, dan kita batasi 15. Selanjutnya, kolom terakhir perawat underscore tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir kita gunakan date. Nah, setelah selesai semua, lalu kita save. Oke, jadi satu tabel lagi sudah kita buat, dan ini merupakan struktur dari tabelnya. Oke, untuk masukkan data, kita klik insert, lalu masukkan saja ID perawatnya, misal 0123456389, kemudian namanya, kita tulis saja namanya, nama saya, Intan Safendira, kemudian jenis kelamin perempuan, alamat, kita tulis saja Jalan Diponegoro dan Pasar Barat, kemudian untuk nomor HP, kita tulis saja ini, dan tanggal lahir, kita tulis 12 April 2003. Nah, setelah terisi semua, klik go. Oke, maka datanya sudah masuk. Lalu kita masuk ke tabel terakhir. Kita buat tabel terakhir. Untuk tabel terakhir lumayan banyak. Tabel terakhir yakni rawat jalan. Oke, untuk tabel rawat jalan kita membutuhkan 15 kolom. Oke, berarti kita tinggal menambahkan 11 kolom lagi. Lalu klik go. Oke, setelah itu kita isi saja. Yang pertama ini rawat jalan underscore nomor register. Oke, nomor register. Untuk nomor register kita gunakan char. Kemudian untuk valuesnya kita batasi sebanyak 6. Lalu kita set indeksnya ke primary. Lalu klik go. Oke. Selanjutnya kita masukkan rawat jalan underscore tanggal register. Tanggal Oke, untuk tanggal register kita gunakan date. Kolom selanjutnya kita masukkan pasien underscore nomor rekam medis. Nah, untuk nomor rekam medisnya kita gunakan varchar dan dibatasi 6 karakter. Kemudian kita set indeksnya ke primary. Oke, selanjutnya kita masukkan dokter underscore ID. Dokter underscore ID, kemudian ini kita gunakan char. Oke, lalu untuk ID ini kita batasi sampai 10. Oke, 10, lalu kita set ke primary untuk indeksnya. Lalu kita tunggu, klik go. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan perawat underscore ID.
Oke, untuk perawat underscore ID sama juga kita menggunakan char. Kita batasi 10 dan kita set ke primary. Oke, setelah itu kita masukkan rawat jalan underscore keluhan. Oke, untuk keluhan kita gunakan jenisnya teks karena kita tidak tahu keluhan pasien akan sepanjang apa. Kemudian selanjutnya kita masukkan rawat jalan underscore diagnosa awal. Nah, untuk diagnosa awal juga sama, kita gunakan jenisnya teks. Selanjutnya kita masukkan rawat jalan underscore pengkajian. Nah, dalam pengkajian itu ada SOAP atau subjektif, objektif, assessment, dan plan. Oke, kita buat dulu untuk S-nya, subjektifnya. Sama, ini kita gunakan teks juga. Kemudian, untuk O-nya, gunakan teks juga. Selanjutnya, rawat jalan underscore A. Ini juga sama, gunakan teks. Maaf, teks. Rawat jalan underscore. Yang terakhir P. Ini juga sama, kita masukkan teks. Setelah itu, kolom selanjutnya kita tulis rawat jalan underscore berat badan. Oke, berat badan. Nah, untuk berat badan kita pakai jenisnya int atau penomoran dan kita batasi sampai 3 saja. Kemudian kolom selanjutnya rawat jalan underscore tensi. Oke, rawat jalan underscore tensi kita gunakan char. Oke. Nah, untuk tensi ini kita batasi sampai 7 saja. Oke, selanjutnya rawat jalan underscore panas tubuh atau suhu. Kita tulis saja panas tubuh. Nah, untuk panas tubuhnya kita gunakan int atau penomoran dan kita batasi sampai 4. Dan pada kolom terakhir kita tulis rawat jalan underscore alergi. Nah, untuk alergi kita gunakan jenis datanya yakni teks. Oke, karena sudah terisi semua, kita save. Oke, nah dan ini merupakan struktur dari tabel kelima yang sudah kita buat. Nah, untuk masukkan data kita klik insert. Oke, lalu kita masukkan saja misalnya nomor registernya 123. Oke. Kemudian untuk tanggal registernya misalnya 2 Desember 2022. Kemudian untuk nomor rekam medisnya kita masukkan saja. Kemudian ID dari dokternya kita masukkan. ID perawat juga kita masukkan. Oke, untuk keluhannya misalnya mau muntah deh. Oke, terus untuk ini kita lewatin saja SOAP-nya karena bakalan panjang. Oke, untuk berat badannya misalnya 45 kg untuk tensi kita buat 120/80. Untuk panas tubuhnya 37 derajat Celcius. Oke, untuk alerginya misalnya alergi laut. Oke, jika sudah klik go. Oke, nah ini merupakan data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, jadi kita sudah membuat 5 tabel, yakni ada tabel pasien, spesialis, dokter, perawat, dan rawat jalan. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai pembuatan tabel pada DBMS MySQL dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih.